Bagaimana jika mengetahui pakaian terkena najis setelah selesai solat? Solatnya diulang. Nama solatnya i'adah. Solat itu ada 3. Adaan, qadaan, i'adatan. Sudah selesai solat baru nampak, oh bernajis. Selesai solat baru nampak, rupanya di siku ada cat. Solatnya diulang. Nama solatnya i'adah, mengulang solat. Ustaz pernah menyampaikan hadis dhaif bisa digunakan sebagai fadhail amal cukup 5 syarat. Bisa Ustaz kasih contoh hadis dhaif yang memenuhi kriteria 5 syarat itu? Tidak masalah halal haram, tidak dalam masalah tauhid, tidak ada periwayatnya yang kadzab, bernaung di bawah hadis sahih untuk fadhail amal. Mana contohnya? Allahumma laka sumtu. 1. Mana contohnya lagi? Baca surat Al-Waqiah, murah rezeki. Itu maksud contoh. Buka buku saya 37 masalah populer tentang hadis dhaif. Apa tingkatan hadis yang adanya syafaat untuk 10 orang bagi penghafal Quran? Apakah bisa dijadikan motivasi beramal? Bisa. Siapa yang hafal Quran maka bisa memberikan syafaat. Hadis tentang orang hafal Quran ngasih syafaat hadis dhaif, tapi bisa untuk fadhail amal. Bagaimana cara salat qada ketika musafir? Apakah juga bisa dijamak, diqashar? Enggak. Tetap dia mukim, tapi jangan baca ayat panjang-panjang. Iftitah sunat, maka tetap dia jangan, karena bisa jadi yang digantikan dulu bukan musafir, yang digantikan mukim. Sekarang yang mau menggantikannya musafir. Mana bisa mukim digantikan musafir? Tak bisa mukim digantikan musafir. Masa 4 diganti 2? Ini tentang pendapat para ulama. Apa tingkatan hadis berikut Pak Ustaz? Siapa yang 3 kali baca auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim, membaca 3 ayat tafsir surah Al-Hasyr, Allah bisa mewakilkan 70.000 malaikat yang bersawat kepadanya sampai waktu sore. Jika mana waktu itu dia mati sebagai syahid. Ini hadis dhaif, tapi bisa diamalkan untuk fadhail amal. Apakah kita boleh menyerahkan sebagian zakat mal kepada keluarga dekat yang kurang mampu? Tidak boleh berzakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Emak, anak, istri, orang tua, mertua, tak boleh diberikan. Adapun adik, ini tak wajib kita nafkahi. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi. Keluarga dekat itu kondisinya tak memiliki pekerjaan, tak sebutnya keluarga dekat itu siapa. Tidak boleh memberikan zakat kepada orang yang wajib dinafkahi. Titik. Seandainya kita ada tabungan 60 juta, tahun dulu sudah dikeluarkan zakatnya, apakah tahun ini harus dikeluarkan lagi? Ya, asal sudah putar haul, 1 tahun keluar zakat, 1 tahun keluar zakat, 1 tahun keluar zakat. Kalau 60 juta ini berapa zakatnya? 1 juta 25.000, 25.000, 25.000, 40 juta 1 juta. Kalau 60 juta 1.500.000. Kalau 100 juta 2,5 juta. Keluarkan zakatnya setiap tahun. Menurut Ustaz kita bisa mengqadha salat wajib yang dulu pernah tinggal. Bagaimana caranya dan kapan waktunya? Setiap selesai habis salat zuhur nanti langsung qadha. Usolli fardhu zuhri 4 raka'atin qadhaan. Qadha. Anak kami dulu sudah pandai berjalan, namun akibat tertimpa pagar kepalanya terbentur ke lantar sampai sekarang berumur 10 tahun. Tak bisa berjalan lagi dan pandangan matanya tak bagus. Mohon doa Pak Ustaz. Kita doakan kepada Allah SWT. Ya Syafi, wahai menyembuhkan. Ya Kafi, wahai mencukupkan. Ya Mu'afi, wahai mensehatkan. Ishfi mardana syifaan ajilan la yughadiru saqaman. Sembuhkan anak saudara kami, anak kemanakan kami yang sedang kau uji. Ampunkan dosanya, murahkan rezekinya, berikan dia kebaikan, jadikan dia menjadi tamu di dalam surgamu ya Allah. Al-Hazini Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya mau menikah dengan seorang wanita yang sekampung. Dalam adat kampung kami, pihak keluarga laki-laki minta uang dari ke pihak perempuan. Entah itu namanya uang sunat atau sejenisnya yang mengakirakan laki-laki. Sehingga mohon Pak Ustaz beri nasihat untuk keluarga saya. Nasihat adat-adat yang bertentangan dengan syariat usah lagi diamalkan. Khudz ma sawa da'ma kadar. Kita ini pakai hukum Allah SWT. Adapun orang tua yang terlalu berpegang kepada tradisi, maka kembalilah. Yang memberat-beratkan, ini kan memberatkan nih. Banyak orang lebih mau makan di daun daripada makan di pinggan. Lebih mau makan di daun daripada makan di piring. Kenapa? Dipersulit. Kalau nikah dipersulit, maka zina dipermudah. Itu sudah hukum sebab akibat. Persulitlah nikah, maka zina akan dipermudah. Hotel segala macam. Tentang solat sunat fajar, apakah itu qabliyah subuh? Solat sunat fajar qabliyah subuh podo sami mawon. Waktunya setelah azan subuh 2 rakaat. Ayat pertama kuliah, kedua kul huwallah. Sudah saya tulis dalam buku 99 tanya jawab solat. Download gratis di internet dalam buku 77 tanya jawab solat. Apa hukumnya setelah berwuduk menghisap rokok? Ya tak apa-apa, sama macam makan jengkol.
Bagi yang mengatakan rokok itu makruh, tapi bagi yang berpendapat rokok itu haram, sama macam makan babi. Apakah mengambil wudhu kembali atau tidak? Tergantung antum. Antum termasuk yang mengatakan makruh apa mau? Tapi menengok gayanya makruh nih. Bagaimana kalau dilakukan imam Pak Ustaz? Sama. Imam itu ada yang berpendapat rokok. Muhammadiyah mengatakan rokok wajib, mengatakan rokok haram. Muhammadiyah mengatakan rokok haram. Saudi Arabia mengatakan rokok haram. Mufti Mesir mengatakan rokok haram. MUI mengatakan rokok haram bagi anak kecil, ibu hamil, anak menyusui. Adapun bagi orang yang sehat makruh, tak sampai pada haram. Ustaz merokok? Enggak, saya tak merokok. Pernikahan pertama saya 3 tahun 8 bulan. Kemudian setelah itu saya menjanda, menikah kembali berjalan 12 bulan, belum dikaruniai anak. Kata dokter saya terkena hidrosalping, sulit hamil. Berikan saya hadis untuk menjawab pertanyaan orang-orang sedang saat ini bertanya, air mata terjatuh duluan. Jangan kita tanya orang udah punya anak atau belum. Saya sampai hari ini belum pernah nanya orang udah punya anak apa belum. Kenapa begitu? Karena saya dulu kalau ditanya orang sakit hati saya. Maka sampai sekarang saya. Oleh sebab itu maka sama dengan menanya sudah mati itu belum. Anak adalah rezeki titipan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kadang orang ni enak aja ngomong, dia tak tahu hati kawan sudah hancur berkeping macam kaca jatuh ke batu. Jika saya mengangkat anak, apakah doanya sampai kelak untuk saya? Jangankan doa anak angkat ibu, doa saya sampai sama ibu. Mana dalilnya? Kita kalau lewat makam, Allahumma assalamualaikum ya ala diyar minal mu'minin wa inna insyaallah bikum lahiqun alhamdulillah mustaqdimin wal mustakhirin nasallahu wa lakum al-afiyah. Doa sampai. Lalu apa makna kalau orang mati amalnya putus tinggal 3? Waladun solihun. Itu maknanya bukan hanya doa anak saja yang sampai. Amalmu dulu hilang, tapi ada amalmu 3 tetap sampai. Sedekahmu, ilmumu, anakmu. Anakmu itu kan amalmu. Itu maksudnya. Bukan anak saja yang doanya sampai. Doa kami semua di Masjid An-Nur ini sampai. Kami doakan Bapak, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim, sampai semuanya. Apa pula takut gara-gara itu? Doakan saya secepatnya dapat keturunan Pak Ustaz. InsyaAllah kita mohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wala maridan illa syafaita. Yang sakit diberikan kesembuhan. Allahumma rzuqhu waladan salihan wa bintan salihah. Berikan saudari kami ini anak yang saleh, perempuan yang salihah, bermanfaat nafi'ah li walidayha, di dunia wa di ukhraha, bermanfaat untuk kedua orang tuanya di dunia dan di akhirat. Ada saudara saya punya usaha, dia minjam uang kepada saya, waktu pelunasan dia bayar lebih. Apakah itu riba? Kalau tak ada perjanjian di awal, tidak riba. Tak pula kita minta-minta, tak riba. Tapi jangan pula muka kita masak tengok dia. Begitu dia kasih, nah itu riba tu. Apakah takbiratul ihram sudah termasuk hitungan takbir dalam solat edain? Tidak, tak masuk. Allahu Akbar, takbiratul ihram, baru takbir, tak masuk takbiratul ihram. Menurut mazhab yang saya pakai. Bagaimana pada rakaat kedua? Apakah sudah termasuk hitungan takbir? Tidak, takbir intiqal namanya. Yang bangkit dari Allahu Akbar, itu namanya takbir intiqal, takbir pindah gerak, bukan takbir sunat. Takbir sunat itu kalau tinggal mesti diulang. Tidak, bagi yang masbuk solat id tidak perlu mengulang karena hukumnya sunat. Tapi parah betul solat id pun masbuk. La ilaha illallah. Terkait wanita yang safar sehari semalam wajib dampingi mahram, bagaimana kaitannya dengan haji umrah? Boleh, kata Imam Nawawi, dengan syarat tidak menimbulkan fitnah, aman. Di situ ada ketua kloter, ada ketua rombongan, ada pembimbing kepada haji, di sana ada security, ada penjaga, maka boleh, tak jadi masalah. Kalau KB steril, Pak Ustaz, bagaimana Ustaz bagi yang sudah terlanjur? Sudah terlanjur apa boleh buat? Yang sudah terlanjur steril, tapi yang belum steril, jangan steril, jangan steril, jangan steril, jangan steril. Haram hukum steril. Mobil BM, udah menunggu dari tadi, kertas paling bawah pula 1925 agar dipindahkan. Jangan-jangan udah diangkat orang itu mana. 1925 NO agar dipindahkan, ada mobil yang mau keluar. Dah tertidur bapak itu dah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Ustaz, apa hukumnya dalam Islam jika kepolisian membuka aib orang dalam kasus tentang pornografi sementara memberikan kainnya? Serahkan kepada pihak yang berwajib. Kita tunggu saja bagaimana hasilnya. Kita tetap berdoa. Bagi yang tak tahu pasti jangan sarser. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.